Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, di kesempatan kali ini ada sebuah video di dunia manusia, ada pemberitaan yang coba kita dengarkan sebentar. Buah kapal perang milik Angkatan Laut Thailand tenggelam di Teluk Thailand pada Minggu waktu setempat. Kejadian ini menyebabkan 31 orang hilang. Otoritas Thailand, Alhamdulillah pemirsa, begitulah ternyata adanya sedikit cuplikan tayangan dari berita yang ada di dunia manusia. Dan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama ini menyimak dan mendukung dari channel Padepokan Gaul. Dan di kesempatan ini kami juga mohon izin untuk melihat atau mengecek dari sudut pandang gaibnya, mengapa kapal perang yang sudah dilengkapi dengan teknologi canggih oleh golongan manusia bisa terjadi hal sedemikian rupa di wilayah perairan ataupun di teluk yang berada di negeri Thailand sana. Dan mungkin sudah banyak disampaikan para pakar, para ahli-ahli, dan para profesor banyak menyampaikan tentang hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya dari kapal tersebut. Dan di kesempatan ini kami ingin mengecek secara sudut pandang gaibnya, adakah tidaknya dari penghuni dari perairan atau teluk Thailand tersebut yang memang bekerja dari segi gaibnya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Riki. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Senyumnya jangan digituin dong, manisnya kelewatan nanti. Iya Mas. Ada pesan-pesan enggak ini? Sudah cukup Mas. Anda jomblo Mas? Alhamdulillah masih jomblo Mas. Alhamdulillah jomblo. Masih banyak stok jomblo pemirsa di Padepokan Gaul. Silahkan nanti bisa memilihkan siapa. Ada Mas yang satunya lagi, sang mediator lagi. Dan jikalau nanti berkenan pun ya bisa main ke Padepokan Gaul untuk sama-sama belajar. Dan saya kira durasi di kesempatan kali ini untuk pembukanya pun sedikit saja sudah cukup. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa manfaat dan bisa diambil sisi-sisi positifnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keluar masuknya tidak berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Semua negatif dan semua langsung terikat. Keluarnya semua yang musuh di pikiran semua hilang. Tempatnya semakin bersih, semakin lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Salah satu gaib terkuat penghuni dari Teluk Laut Thailand yang mengetahui tentang kejadian tenggelamnya salah satu kapal dari marinir di Thailand yang asli, yang terkuat, salah satunya tarik tangan. Masuk. Gak usah lari, langsung terikat kakimu, tanganmu, semuanya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bulan apa ini yang hadir, yang datang sini? Golongan iblis. Weh, kamu tahu resikonya kalau kamu berbohong? Berapapun lapisanmu, dari jajil, semua yang terbuka itu hijabnya. Allah. Dan juga langsung dihadirkan sebuah senjata. Kalau kamu bukan iblis, kalau kamu mengaku-ngaku dan bukan penghuni asli dari Teluk Thailand, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong.
Oh, Allah. Di mana aku ini? Anda sekarang berada di Nusantara, tepatnya di Indonesia, di wilayah Jawa, di bagian tengah, di Kudus. Oke. Jauh sekali. Loh, jauh sekali. Ini menjadi garansi sampai akhir nanti. Oh, Allah. Tidak perlu apa kamu. Saya ingin mengetahui, bermaksud untuk mengetahui dari salah satu penghuni dari Teluk Thailand yang dimana di sana sekarang terjadi kecelakaan dari sebuah kapal atau tenggelamnya sebuah kapal. Mengapa kamu yang hadir ke sini? Saya diizinkan untuk ke sini Hmm, untuk bercerita hmm, tentang kejadian di sana. hmm, Itu adalah sebuah peringatan hmm. di sana. Terus peringatan bagi manusia. Ya, peringatan di sana. Oh Karena gitu. di sana Oke. Loh, Anda penghuni teluk tersebut asli? Jujur. asli di sana. Kalau kamu bohong, otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semuanya sudah mendengar. Oh Allah. Proteksi gaib ini. Jika bohong, semuanya langsung oh Allah. Oh Allah. Tidak nyaman sekali di tempat ini. Kenapa kak tidak nyaman? Sampaikan aja yang buat kamu gak nyaman itu apa. Jujur. Di sini kalau salah bicara, Wih. pukulin, rasa Hmm. tidak nyaman sekali. Jadi itu alasan kamu menyampaikan tidak nyaman di sini. Oke. Terus di selat yang menyebabkan kapal dari negeri Thailand itu tenggelam. Penghuni gaib terkuatnya itu dari mayoritas golonganmu atau ada yang sudah muslim? Golongan kami semua. Semua. Kamu jangan bohong. Iya, Apa gak ada yang muslim dari penghuni samudera itu? ada tapi di bagian wilayah, bukan di tempat situ. Oh, jadi ada tapi agak jauh dari tempat kejadian tersebut. Ya, karena perselisihan sama golongan kami. Tempuran tiap hari. Jadi gitu ceritanya. Dan kamu di situ sebagai apa? Di laut atau teluk Thailand tadi. Anda salah satu gaibnya yang hadir ke sini. Perikatanmu lepas semua kalau kamu jujur. Wow. Penguasa di sana. Weh, ya bener kamu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua diadakan. Semua diproteksi gaib ini jika berbohong otomatis langsung dipukul, langsung dilempar, diberikan kepada Sallallahu Muhammad. Ini saya pakaikan juga biar nyaman. Ada penguasa dari teluk tersebut, teluk Thailand. apa ini yang kamu pakaikan? Itu adalah tasbih mutiara, asma namanya. Sudah, singkirkan saja. Gak apa-apa dipakai biar tambah ganteng kamu. Terus gini, Mbah Iblis, Anda penghuni di sana asli sejak kapan? Anda menghuni di teluk Thailand itu? Sudah lama sekali itu. Sejak kapan? Sampaikan jujur. Beratus-ratusan kali. Ratusan-ratusan tahun yang lalu. Ya, Ratusan atau ribuan? ribuan. Jujur, tambah sakit itu otomatis. Allah. Tidak, saya tidak berbohong. Ratusan juta atau ratusan ribu atau ribuan tahun yang lalu? Ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, oke. Dan proses Anda kok bisa menempati di wilayah lautan? Itu ceritanya kayak apa? Awal mulanya? Tolong disampaikan. Saya menguasai di sana. Asal usulnya saya berkeliling dulu, mencari tempat. Saya membuat kerajaan di sana. Di bawah laut,
sangat nyaman dibuat kerajaan. Hmm. Kerajaan goib Hmm. bagi saya. Oh, gitu. Kalau ada mangsa, Hmm. manusia atau apapun itu Ah. bisa keseret sama ombak yang saya buat. Oh, jadi gitu ceritanya. Oke. Dan Anda salah satu penguasa dari Teluk Thailand dan hadir ke sini. Punya sebuah panggilan supaya lebih sopan saya memanggil Anda dengan sebutan apa? Tidak usah. Tidak usah. penting. Terus ini kadang Kamu, Hmm. saya datang jauh-jauh dari sini. Mm-mm. Kamu tidak menghormati saya. Loh, kenapa kok tidak menghormati Mbah Iblis? Dia dihadirkan suguhan. Ya benar sekali. Ya udah, mohon maaf. Suguhan yang diizinkan bagi goib ini tidak membawa dampak buruk kepada dalam jasad mediator yang dimasukinya. Dihadirkan. Di depanmu semua makanannya ini. Minumannya ada semuanya komplit. Duduknya disesuaikan aja. Biar jasad yang kamu masuki otomatis lebih nyaman. Ukuran kekuatan muncul langsung menyesuaikan dengan jasad mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya lebih nyaman jasad mediator yang kamu masuki, nggak terkena dampak buruk apapun. Silahkan itu dinikmati, boleh. Ya, Itu dinikmati dulu, Mbah Iblis. kamu bisa mengambil makanan ini dari mana? Saya hanya Awalnya saya berdoa. menguji kamu. Weh, Ternyata kamu bisa. saya nggak bisa apa-apa gini loh. Kami ini jangan begitulah. Nanti saya itu ya tola-tolo. Terus ini Mbah Iblis. Lah Anda itu penghuni goib yang ada di negeri sana. Saat masuk dalam jasad mediator teman saya ini, kok bisa langsung menggunakan bahasa Indonesia? Ceritanya gimana? Ada jadi pertanyaan itu. Di dalam golongan gaib, Mm-mm. semuanya itu pakai bahasa Indonesia. Terus? Saya menyesuaikan di dalam jasad orang ini. Tergantung yang saya masukin. Orang itu asalnya dari mana. Saya harus menyesuaikan di jasad ini. Jadi kamu menyesuaikan dengan jasad mediatornya. Bahasa apa yang sering dipakai itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Ya Saat benar kamu sekali. berbicara. Oke. Beda lagi kalau di sana bahasanya. Memang seperti itu adanya. Terus begini Mbah, kembali ke titik tadi. Terjadinya sebuah tenggelamnya kapal perang. Nah, kapal perang ini kan agak menarik bagi saya. Kapal perang itu kan sebuah kapal yang sudah dilengkapi teknologi canggih, radarnya ada, terus sistem-sistem itu pasti ada, dilengkapi oleh golongan manusia. Namun, mengapa bisa terjadi hal sedemikian rupa? Dari sudut pandang gaibnya, tolong disampaikan dengan jelas, runtut dari awal hingga akhir. Di dalam kapal itu ada goib yang bekerja. Saya bisa menerangkan kapal itu karena dia semenang-menang. Terus? Sana. Target saya buat menenggelamkan kapal itu. Jadi gitu ceritanya. Bahwasanya itu sudah menjadi target kamu. Dan di mana? Dari sebuah benda yang diciptakan dari golongan manusia itu pasti terdapat golongan gaib yang bekerja. Ya benar sekali. Baik itu peralatan canggih manusia berupa kapal, handphone ini juga ada berarti. Iya. Dari situ Anda mengapakan golongan gaib yang bekerja tadi kok hingga tenggelam ceritanya? Tolong dilanjut dong, sambungkan. Ya tali
buat pusaran, Oh, gelombang terus? pusaran, dan langsung masuk ke dalam pusaran itu. Ke bawah, Nah. langsung tenggelam kapal itu. Jadi gitu, bahwasanya tadi Anda sempat membuat pusaran ombak, gitu. Ya, Dan pusaran ombak itu Anda membuat sebuah lubang sepertinya pusaran air di sebuah segitiga gitu. itu menyambung Mm-mm. dari sana. Mm-mm. Dari sana mana? Segitiga bermuda. Oh, subhanallah. Saya mengambil Mm-mm. orang-orang yang di sana. Oh, terus? Jadikan tumbal buat kami. Jadikan budak di laut sana. Oh, jadi begitu. Oke. Lalu, dari Anda membuat kejadian seperti itu, dari teknologi yang dibuat canggih oleh manusia, apakah tidak bisa membendung? Harusnya kan teknologi yang lebih canggih, lebih kuat, lebih mampu. Tidak bisa sama sekali. Mengapa kok bisa terjadi? Tidak bisa sama sekali membendung dari Golongan teknologi. gaib itu bisa merubah dari sistem apapun itu. Bisa mematikan. Oh, mematikan daripada Yang gaib. membantu teknologi itu adalah kegaiban dulu yang bekerja. Golongan apa yang membantu bekerja dari teknologi sebuah kapal tadi, Mbah? Tolong disampaikan. Dari golongan kami yang membantu. Iblis. Yang benar ini Anda loh. Tidak hanya bukan iblis saja. Ada siluman di dalam itu. Oh. Selain itu ada lagi enggak? Misal sebuah roh atau apa ada enggak sebenarnya? Tidak. Tidak ada. Hanya tadi yang bekerja Yang membangun menggerakkan kapal itu ada sambungannya dari unsur uang yang tidak halal. Oh, jadi dari situlah tadi gaib-gaib mulai menyusup. Yang dari siluman, iblis menguasai jasad kapal itu mulanya. Oke. Mudah sekali bagi kami untuk nimbrung di kapal itu. Apalagi itu di lautan. Lautan itu adalah kerajaan kami. Bisa saja saya bisa menggulung ombak itu. Oh. Apalagi kalau ada pertempuran antara golongan kami dan golongan cahaya. Golongan malaikat pentempur. Pasti ombak itu akan meluap sangat besar sekali. Oh. Seperti halnya tragedi peristiwa meluapnya air bah itu karena pertempuran dari gaib juga kah? Iya, asal usulnya seperti itu. Jadi begitu. Dan pada dasarnya setiap benda tadi kan menyampaikan ada golongan gaibnya yang bekerja. Dan di kapal ini ternyata itu golongan iblis yang dominan lebih kuat tadi. Iya. Lah, apakah kedudukan iblis yang membantu bekerja sebuah teknologi yang dibuat oleh manusia itu lebih rendah tingkatannya dengan Anda atau lebih tinggi kok Anda dengan begitu mudahnya menenggelamkan sebuah teknologi? Saya berkompromi sama di golongan di dalam kapal itu. Masih di bawah saya itu. Oh, jadi gitu. Kalau tidak mau, saya hancurkan orang itu. Dari siapanya? Manusianya? Atau gaibnya? Ya gaibnya ya juga manusianya di dalam situ. Tapi kenyataannya itu kapalnya sudah terbalik dan tenggelam. Dan banyak menghilangkan manusia atau personil awak kapalnya. Nah ini kan baru dicari. Dari manusia-manusia yang hilang saat terjadi. Susah ketemunya. Mengapa kok susah? Karena sudah ketarik ke dalam golongan kami. Oh, ketarik ke alam gaib semua itu saat terjadi peristiwa itu? Paling beberapa yang akan ketemu. Di lautan kalau tenggelam kapal atau pesawat. Pasti susah untuk mencarinya. Di lautan itu sangat luas sekali. Dan kerajaan saya
itu sangat luas dan megah sekali. Jadi gitu ceritanya, mengapa sebuah jasad seorang manusia terkadang itu susah ditemukan karena sudah masuk ke dimensi alam gaib tadi. Iya, benar sekali. Dimensi itu adalah wilayah kerajaan yang kamu kuasai. Dan orang itu akan jadi budak saya. Astagfirullahaladzim. Untuk kerjakan di sana. Oh, jadi itu tugasnya nanti saat dia berpindah di alam gaib. Itulah tugas kami untuk mengambil orang-orang. Menjadikan budak di dalam lautan. Kami suruh. Anda suruh apa? Bekerja atau apa? Ya, bekerja dalam apapun itu. Jadi begitu ternyata. Oke. Terus sambil diminum itu boleh, silahkan. Tidak nyaman sekali di sifat sini. Otomatis jadi nyaman kalau kamu jujur. Panas sekali dalam sini. Jadi nyaman, damai. Kuping saya rasanya mau panas, gatal-gatal di tempat sini. Tidak biasanya. Ya membuat panas, gatal-gatal itu golongan apa telingamu? Ya golongan cahaya yang ada di sini. Bener itu gak bohong? Tidak, ngapain saya berbohong? Terus begini, dari manusia-manusia sambil dinikmati dulu, sambil saya nanti izin bertanya lagi. Terus ini saya mau bertanya, memangnya kesalahan apa yang sudah dilakukan manusianya hingga kamu membuat peristiwa itu terjadi, tenggelamnya kapal itu? Apakah manusia itu bersalah atau tidak? Kan seharusnya orang itu sudah diperingatkan sama golongan cahaya. Melalui apa peringatannya? Melalui getar-getaran ombak itu. Oh. Tapi dia tidak sadar sama sekali. Golongan kami yang akan merebut apa yang saya inginkan. Jadi ombak tadi itu ternyata peringatan dari malaikat sebelumnya itu. Oke. Ya. Dan peringatan itu malah itu adalah kesalahan orang-orang yang di sana. Berbuat maksiat merajalela di sana. Oh. Jadi itu juga penyebabnya. Menghalalkan uang riba. Di sana banyak sekali lesbian yang di sana. Lesbian itu hubungan sama jenis berarti? Ya, benar sekali. Yang menyebabkan seperti itu banyak faktornya ya ternyata, Mbak Iblis. Dan di sana nantinya akan ada peringatan besar yang diturunkan dari golongan cahaya. Oh. Yang diperintah langsung sama Allah. Jadi itu ternyata intinya. Oke. Terus saya izin bertanya lagi. Peringatan. Kamu dari tadi sempat menyampaikan hingga sekarang ini sebuah peringatan itu dibawa dari golongan cahaya. Dan akan tetapi saat peringatan itu tidak digubris dari manusianya, ternyata kamu yang bekerja. Ada kesempatan bagi kamu bekerja, kan begitu toh. Lalu yang ingin saya tanyakan, golongan kami dari atas ini tidak terima kalau saya bicara di sini. Ya sudah, yang di atas semuanya saya dari belakang. Langsung terikat, kamu dibentengin, dipagari. Kamu kan sebagai penguasa dari teluk tersebut katanya. Penguasa di sana.
Tapi kan ada atasan lagi. Ya lebih menguasai gitu. Iya. Dibentengi otomatis tempat ini, kamu juga otomatis, dan kamu tidak bisa mengambil apapun dari siapapun yang ada di sini atau siapapun melihat tayangan ini. Allah. Terus ini lagi yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan Mbah Iblis. Dari hal-hal seperti itu, apakah manusia bisa menghindari sebuah kecelakaan atau sebuah tenggelamnya kapal yang sedang melintas di wilayah perairan yang ternyata kamu kuasai, Mbah Iblis? Tergantung orangnya itu. Tergantung dia beriman kepada Allah atau tidak. Jika Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan celaka. Ya memang semua itu atas izin dan kehendak Allah kan begitu jelasnya. Namun bagi manusia-manusia seperti apa yang bisa terbebas dari hal semacam seperti itu? Ya mendekatkan diri sama Allah. Perbarui kewajiban seorang hamba kepada Allah. Jadi begitu toh ternyata. Kenapa aku harus bicara seperti ini? Ya nggak apa-apa, di sini harus jujur otomatis itu. Terus yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda lagi. Lalu Mbah, jika tempat tersebut diyakini bahwasanya tempat tersebut nantinya akan menjadi tempat yang angker karena sudah pernah terjadi kecelakaan dan manusia tidak takut. Hanya itu saja itu. Dan kejadian sebelumnya itu pernah pesawat terbang jatuh di Sumbino. Terus itulah ular golongan kami menjatuhkan pesawat itu. Terus ini yang saya tanyakan lagi kepada Anda. Jika tempat tersebut diyakini karena kekuatan gaib atau mistisnya, apa dampaknya bagi dunia manusia yang meyakini tempat tersebut? Ya semakin kuat golongan kami, tambah kuat di dalam itu. Apalagi kalau dikasih apapun itu, entah sesaji, entah apapun itu, golongan kami tambah kuat karena diyakinin tempat itu tempat paling angker. Dan saya bisa mengambil resuma orang-orang itu yang mengakui dan keyakinannya. Jadi satu orang nyebar ke satu orang lagi, pasti dia mempunyai keyakinan yang sama. Dan golongan kami semakin kuat menguasai kerajaan itu. Jadi itu jika diyakini sebagai tempat angker dan akan banyak lagi menimbulkan hal seperti itu lagi gitu, kecelakaan-kecelakaannya. Ya bisa saja terjadi. Oke, terima kasih banyak. Tadi Anda sempat menyinggung bahwasanya jika manusia ingin selamat dalam keadaan apapun dan dimanapun tempatnya, kan begitu toh, dia itu harus selalu mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukankah manusia-manusia di sana juga banyak itu yang melaksanakan kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai Sang Pencipta? Kan begitu. Iya. Terus itu secara syariatnya. Tetapi secara hakikatnya itu belum ada. Karena di sana dia itu mengharapkan apa yang dilakukan, menuntut balas, untuk balasan itu.
Oh. Semisal orang itu beribadah dan ibadahnya itu menuntut balasan dari Allah. Itulah cara Allah tidak menyukai seperti orang itu. Karena manusia diciptakan itu hanya menggambar. Jangan mengharapkan apapun. Hanya mengharap ridhonya saja. Oke, itu yang sejatinya harus dilakukan oleh seorang Di manusia. sini harus jujur. Bodoh sekali aku. Ya nggak apa-apa. Anda nggak bodoh, Anda pinter gitu kok. Ya menerangkan banyak. Memang harus jujur di sini. Biasanya untuk menyesatkan orang. Caramu? Kenapa di tempat ini? Kamu biasa menyesatkan orang-orang. Caramu kayak apa menyesatkan manusia yang di sana? Contohnya? Gampang sekali itu. Contohnya apa? Untuk mempengaruhi di dalam jasadnya itu. Melakukan kemaksiatan. Lakukan saja hutang-hutang riba yang di sana. Jadi itu salah satu contoh kamu bisa menyesatkan seorang manusia tadi, mendorong dari apa yang ada dalam tubuh seorang Yang manusia. di sana. Seksual itu masih. Masih bebas. Itu cara kamu juga menyesatkan manusia-manusia yang di sana. Boleh. Dan kalau boleh saya tarik dari awal hingga sekarang ini, lebih saya perjelas bahwasanya dari kejadian ini itu adalah sebuah peringatan dari kamu, dari golonganmu iblis. Bukan. Tapi dari golongan cahaya. Terus dan golongan kami itu mengambil jatah-jatah dari orang itu. Pada intinya kamu di kesempatan mengapai tenggelamnya kapal yang terjadi, Anda semua sebagai golongan gaib mengambil jatah-jatahnya dari golongan manusia begitu. Iya. Itu garis besarnya kan gitu di situ kan. Dan dari jatah-jatah itu ternyata pun sudah terjadi nyata, merugikan secara materi dan juga merugikan secara daripada nyawa dan rusukma banyak dari golongan manusia yang belum ditemukan. Dan Anda pun sempat menyinggung bahwasanya itu susah ditemukan nantinya dari manusia-manusia. Ya lama kalau soal itu. Mau menyelam ke dasar laut. Membutuhkan beberapa waktu. Jadi begitu, kalau dia mau menyelamatkan pasti membutuhkan beberapa apalagi waktu. Golongan kami bisa mengambil yang menyelamatkan itu. Wih, sakti sekali, kuat sekali power Anda sebagai golongan gaib gitu, Mbah. Oke. Karena sudah diberi keyakinan sama orang-orang. Tempat kami itu adalah tempat yang paling sakral. Dari situlah tadi semakin kuat gitu ya. Begitu. Iya. Dan saya perjelas sedikit lagi bahwasanya tadi di kesempatan ini Anda salah satu gaib yang bekerja di tenggelamnya kapal tersebut karena Anda semua sebagai golongan gaib, sebagai golongan iblis mengambil jatah-jatah kepada golongan manusia. Dan jatah-jatah yang Anda ambil itu adalah manusia-manusia yang melakukan perbuatan kemaksiatan gitu. Kan gitu yang Anda sampaikan tadi. Di sana maksiat itu semakin merajalela. Diperingatkan, dia tidak sadar. Kalau ada tsunami atau apapun gempa itu, ingatnya hanya sebentar. Pas kejadian itu, tapi pas udah kejadian berlalu, dia lupa lagi. Karena golongan kami yang menguasai jasad itu. Oke. Untuk menyesatkan manusia-manusia. Apalagi ini sudah akhir zaman. Dan golongan kami untuk menyesatkan seluruh manusia di muka bumi ini.
Itu tugasmu. Oke. Tugasmu tetap tugasmu. Tugas saya kan gitu toh. Dan saya hanya ingin menarik garis besarnya saja supaya bisa menjadi wawasan penting bagi kami seorang manusia apabila kami akan bepergian kemanapun, dimanapun dan menggunakan barang benda apapun gitu. Dan dari kapal tersebut Anda menyampaikan juga bahwasanya itu kapal yang dibuat atau dibeli dengan harta yang termasuk dari harta tersebut ada unsur R tadi gitu ya. Bukan hanya itu, ada yang menyambung di sana. Yang tersambung dengan segitiga bermuda tadi juga gitu. Dari unsur Sukiah. Oh. Jadi ada unsur pesugihan yang memang sudah tertanam di situ. Begitukah? Dan golongan kami saja mengambil jatah-jatah dari manusia-manusia itu. Oke, terima kasih banyak. Saya kira di kesempatan ini sudah cukup disampaikan garis besar yang sudah terlihat bahwasanya golonganmu itu ada yang dari golongan pesugihan yang ditanam bisa ngasih di situ dan penghuni asli dari teluk itu yang masih fasik. Oke, hingga akhirnya bisa membuat kapal tersebut yang dimana kapal tersebut ada golongan gaib yang bekerja dilumpuhkan golongan gaibnya ya terjadilah akhirnya tadi sebuah tenggelamnya kapal perang dari negeri Thailand. Jelas kalau gitu konteksnya. Oke. Udah, terima kasih banyak. Sebelum Anda pergi, kau teramal langsung bersih semua itu langsung semua. Yang kamu ambil kembalikan seluruhnya utuh. Terikat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terikat yang lanjut. Kurang ajar sekali kamu. Tidak apa-apa. Dilempar semua ke tempatnya. Lempar. Efeknya hilang semua. Saya sehat, menguap semua dampak-dampaknya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah pemirsa. Begitulah adanya komunikasi di kesempatan kali ini. Bahwasanya dari penyebab tenggelamnya kapal di wilayah Teluk Thailand adalah dari unsur gaibnya. Dari penghuni gaibnya sendiri sudah saatnya mengambil upah atau mengambil jatah kepada manusia-manusia yang sedang melintasi di teluk tersebut. Dan tadi sudah saya singgung bahwasanya ada juga gaib pesugihan yang memang sudah tertanam di sana dan memperkuat energi hitamnya di sana. Dan akhirnya terjadilah sebuah tenggelamnya kapal tersebut. Dan semoga saja kita sebagai manusia bisa beriktibar, mengambil sisi positifnya jikalau kita mau melaksanakan sesuatu hal yang berkaitan dengan perpindahan tempat kemanapun dan dimanapun lebih berhati-hati dan waspada. Dan semoga saja kita semuanya selalu mengingat Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kebodohan dan kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.